سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Terlebih nikmat yang paling agung adalah nikmat taufik dan hidayah, nikmat tatkala Allah Jalla Jalaluh memberikan nikmat yang besar ini kepada kita semua, yakni nikmat Islam. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kita mengenai yang berkaitan dengan puasa. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan tentang fadailus siyam, keutamaan puasa, dan sebagiannya kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan kita sampai di keutamaan yang kelima, bahasanya di antara keutamaan puasa yakni as-siyamu kafaratun lidzunubi wal khotoya. Puasa ini sebagai penebus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagai penghapus dosa dan kesalahan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan ihtisab. Ihtisab ini adalah mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan imanan dengan keimanan, berarti di sini dengan tauhid yang benar. Puasa tanpa dilandasi dengan tauhid yang benar, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kelima. Kemudian keutamaan yang keenam adalah as-siyamu junnatun wa hisnun minan nar. Puasa ini adalah tameng dan benteng dari api neraka. Benteng dari api neraka. Ini keutamaan yang keenam. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah al-iktsaru minas shaum sababun lidukhulil jannah. Memperbanyak puasa ini termasuk sebab seorang hamba itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu, yang pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lababan
ya, yud'a ar-rayyan, yud'a lahu as-shaimun, faman kana minas shaimin dakhalahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu. Yang pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Orang-orang berpuasa yang rajin berpuasa ini masuk ke dalam pintu tersebut, pintu Ar-Rayyan. Ya. Wa man dakhalahu lam yazma abadan. Barang siapa yang memasuki pintu tersebut, masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian keutamaan yang berikutnya, khulufi fami shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum dibandingkan dengan misk. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dibandingkan dengan bau misk. Ya. Ini pembahasan yang ketiga tentang keutamaan-keutamaan puasa. Kemudian pembahasan yang keempat adalah al-hikmah min tasyri'is siyam. Hikmah dari pensyariatan puasa. Kata penulis, la makanat masalihus shaum mashhuratan bil uquli as-salimah wal fitri ya al-mustaqimah. Tatkala ya, manfaat puasa itu bisa disaksikan dengan akal yang sehat serta ya fitrah yang lurus. Syara'ahu Allah Subhanahu wa taala li ibadihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini kepada para hambanya. Karena ada masalah di sana, ada manfaat, ada hikmah. Rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa ihsanan ilaihim, dan juga sebagai bentuk ya kebaikan pada mereka, pada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa himayatan lahum wa junnat, dan sebagai tameng bagi mereka dari api neraka. Kemudian kata beliau, fasyamu lahu hikamun azimatun. Maka puasa ini dia memiliki hikmah yang agung, hikmah yang mulia, ya, dan faedah atau manfaat yang mulia. Di antaranya penulis di sini beliau menyebutkan ya ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah an-nasum wasilatun li tahqiqi taqwallah azza wajalla. Bahasanya puasa ini ya adalah sarana sebagai bentuk terwujudnya ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa sebagai sarana terwujudnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Maka kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala ini syariatkan kepada para hambanya ada hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, la'allakum tattaqun. Ini hikmahnya, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, isy'arus shaim bi ni'matillahi
ya binikmatillahi alaihi. Bahasanya orang yang puasa ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah tarbiyatun nafs alal iradah wa quwwati at-tahammul. Ya. Sebagai tarbiyah, pendidikan kepada jiwa untuk memiliki kehendak, wa quwwati tahammul, dan kekuatan untuk bersabar. Kekuatan untuk bersabar. Kemudian hikmah yang keempat yang beliau sebutkan adalah fi shaumi qahrul syayatin. Di dalam puasa ini akan menundukkan syaitan. Akan menundukkan syaitan. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syaitan merasuk kepada manusia ini melalui peredaran darah. Dan manfaat dari puasa ini untuk menyempitkan jalan setan tersebut. Untuk menyempitkan jalan setan tersebut. Ya. Dan bisa kita rasakan tatkala kita berpuasa, apabila kita ikhlas, maka ini akan berpengaruh, akan menundukkan syahwat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para pemuda, ya, apabila mereka sudah memiliki kemampuan, maksudnya di sini adalah kemampuan untuk memberikan nafkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu dalam memberikan nafkah dan mampu dalam memenuhi biologis, ya, seorang istri, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ya, apabila dia belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa tersebut akan menundukkan syahwatnya. Kemudian hikmah yang keenam adalah as-shaumu yutahhirul badan minal akhlaq ar-radi'ah, ya, wa yuksibuhu sihatan wa quwwatan. Bahasanya puasa ini akan membersihkan badan dari yang jelek, ya, dari campuran yang jelek di dalam badan, ya, wa yuksibuhu sihatan wa quwwatan, dan memberikan untuk badan ini kesehatan dan kekuatan. Ini, ya, yang beliau sebutkan di antara hikmah dari pensyariatan puasa. Kemudian kata beliau, wa hadhil fawaid wa ghairuha hiya ba'du ma yudrikuhu. Ya, kata beliau, maka sejumlah faedah dan selainnya yang disebutkan ini adalah beberapa, ya, yang ditangkap oleh akal manusia yang terbatas. Bahasanya hikmah yang beliau sebutkan ini hanya beberapa saja. Banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian kata beliau, ya, wa dzalika hina tu'addu ala wajhiha lil masyru'. Ini faedah yang sangat penting. Kata beliau, ya, dan hal tersebut dari manfaat-manfaat yang disebutkan oleh penulis ini, kata beliau, itu akan terwujud manakala dikerjakan dengan tata cara yang disyariatkan. Hikmah yang telah disebutkan oleh penulis tadi
itu bisa terwujud atau bisa kita dapatkan tatkala kita melaksanakan puasa tersebut dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan fasal yang kedua. Fasal yang kedua, arkanus shaum, yakni rukun-rukun puasa. Beliau di sini membahas, menyebutkan ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, ar-ruknul awal, rukun yang pertama. Rukun yang pertama, al-imsak anil mufattirat. Rukun yang pertama dari rukun puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kata penulis, yajibu ala shaim an yamtani an kulli ma yubtilu shaumahu min sairil mufattirat. Wajib atas seorang yang berpuasa untuk dia yamtani, menahan diri, menahan diri dari setiap apa yang membatalkan puasanya, dari hal-hal yang mufattirat, yang membatalkan puasa. Dia tahan dirinya. Kal akli, seperti makan, wasurbi, minum, wal jima, serta berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Ini ditahan. Dan hal tersebut dinukilkan secara ijma oleh Ibnu Hazm dan juga Ibnu Abil Bar serta Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Mereka menukilkan akan hal tersebut merupakan ijma, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan jima. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, ini rukun yang kedua adalah isti'abu zamanil imsak, meliputi keseluruhan waktu imsak. Imsak ini bukan yang kita pahami waktu sebelum azan subuh, bukan. Imsak ini adalah kita menahan diri sejak terbitnya fajar yang kedua, maksudnya fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari. Ini waktu imsak. Bukan waktu imsak itu sebelum azan subuh, bukan. Kalau sebelum azan subuh bisa makan, bisa makan. Beliau membagi di sini ada beberapa pembahasan. Bagian yang pertama adalah bidayatu zamanil imsak, awal waktu imsak. Kapan awalnya? Kapan awal waktu dari imsak? Kata beliau, yalzamu shaim al-imsak anil mufattirat min dukhulil fajr ats-tsani. Kata beliau, wajib atas orang yang berpuasa untuk dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sejak kapan? Min dukhulil fajr tsani, sejak masuknya fajar yang kedua. Maksudnya fajar shadiq. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Ini fajar yang kedua. Maka dia tahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, jima, dan lain sebagainya. Wa dhahaba ila hadza amatu ahli ilmi. Dan ini adalah merupakan kesepakatan mayoritas para ulama. Merupakan pendapat mayoritas para ulama. Dan Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala beliau menukilkan
akan ijma akan hal tersebut. Beliau menukilkan ijma akan hal tersebut. Ya. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah man tala alaihi al-fajr wa fi famihi ta'amun. Kata beliau, pembahasan yang ini adalah orang yang dia kedapatan munculnya fajar, maksudnya sudah azan subuh, ternyata masih ada makanan di mulutnya. Apa yang dia lakukan? Ya. Kata penulis, ya, man tala alaihi al-fajr wa fi famihi ta'amun fa alaihi an yalfizahu. Barang siapa yang dia, ya, muncul padanya fajar shadiq, ternyata masih ada makanan di mulutnya, maka fa alaihi an yalfizahu, maka wajib atasnya untuk dia mengeluarkan makanan tersebut. Jangan dia telan. Wa yutimma shaumahu, dan hendaknya dia sempurnakan puasanya. Jadi apabila kita lagi makan, dengar azan subuh, ya, dan kita pastikan bahwasanya waktu itulah sudah tepat azan subuh, maka kita keluarkan makanan yang ada di mulut kita. Fa ini betala'ahu batala shaumuhu. Apabila dia menelan makanan tersebut, maka batal saumnya, batal puasanya. Apabila dia menelan, batal puasanya. Wa hadza bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Dan ini adalah kesepakatan 4 mazhab, dari Hanafiyah, Malikiyah, ya, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kesepakatan 4 mazhab. Lantas bagaimana dengan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yad'uhu, ya, hatta yaqdi hajatahu minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mendengarkan azan sementara sendok itu masih di tangannya, sendoknya masih ada makanannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dia letakkan sendoknya tersebut sampai dia menunaikan hajatnya. Ini seakan-akan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh penulis ini. Maka bisa kita kompromikan bahasanya hadis dari Rasulullah SAW ini tentang idza sami'un nida, ya, apabila kalian mendengar azan dan sendok itu masih berada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut sampai dia menunaikan hajatnya. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah azan yang pertama, karena zaman dulu 2 kali azan, azannya Bilal dengan azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau azannya Bilal ini azan di malam hari untuk membangunkan orang-orang untuk sholat lain, ya, bukan azan sholat subuh, ya. Sedangkan azan sholat subuh ini adalah azannya Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal Bilal yu'adzin bil lail. Sesungguhnya Bilal itu dia azan di malam hari, bukan di waktu fajar. Fakulu wasrabu, maka makanlah dan minumlah kalian. Ya, masih bisa makan. Azannya Bilal masih bisa makan. Ya, hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan. Kalau sudah azannya beliau ini sudah masuk waktu fajar, maka tidak boleh lagi untuk makan dengan minum. Ini maksudnya.
Jadi ya, sebagian orang karena sudah mendengar hadis ini dari Abu Hurairah ini, maka dia makan dengar azan, jangan kita taruh sendok kita atau piring kita makan nih karena ada hadisnya. Salah pemahamannya. Ya, salah pemahamannya. Kalau dia makan batal saumnya, batal puasanya. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga adalah nihayatu zamanil imsak. Akhir dari waktu imsak. Akhir dari waktu imsak. Saya ulangi lagi, imsak tadi bukan waktu yang kita maksudkan ini adalah waktu sebelum azan subuh, bukan. Beliau membagi beberapa bagian di sini tentang akhir waktu imsak. Al-far'ul awal, bagian yang pertama, mata yantahi zamanul imsak. Kapan berakhirnya waktu imsak? Kapan berakhirnya waktu imsak? Waktu kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kata beliau, yantahi zamanul imsak bi ghurubi syams. Waktu imsak itu berakhir dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Kalau sudah matahari terbenam berarti bisa berbuka. Bisa makan, minum dengan atau jima. Dan hal ini dinukilkan ijma oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abil Bar dengan Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, beliau di sini menyebutkan ada kasus. Kata beliau, "Idza aftara shaim thumma aqla'ati ta'iratu bihi fara'a syamsa lam taghrub." Kata beliau, apabila orang yang berpuasa dia berbuka, kemudian dia naik pesawat dan pesawatnya sudah lepas landas, artinya sudah terbang. Ternyata di udara, di atas pesawat, dia masih melihat matahari belum terbenam. Masih melihat matahari belum terbenam. Ya, padahal di bandara tadi dia sudah berbuka. Sudah lihat matahari sudah terbenam, dia berbuka. Ternyata pas naik pesawat di udara, jalan, ternyata dia masih lihat matahari. Apa yang dia lakukan? Kata beliau, idza gharabatis syams wa aftara shaim. Apabila matahari sudah terbenam dan orang yang berpuasa sudah berbuka, summa aqla'at bihi ta'iratu wartafa'at. Kemudian dia naik di pesawat dan pesawatnya lepas landas, tiba di ketinggian, wara'a syamsa lam taghrub. Ternyata dia melihat matahari belum terbenam. Di bandara tadi sudah dia berbuka. Maka kata penulis, fa innahu la yalzamahul imsak. Maka ini tidak mengharuskan baginya untuk menahan diri. Artinya dia sudah berbuka. Ya, jangan lagi dia tahan dirinya dari makan atau minum. Walaupun dia masih lihat matahari belum terbenam di atas pesawat. Wa shaumuhu alladhi shaumahu sahihun. Dan puasanya sah. Ya, puasanya sah. Dan ini difatwakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Afifi, Ibnu Baz dengan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, jadi apabila kita di bandara kita lihat matahari sudah terbenam, kita berbuka. Pas kita naik pesawat, tiba di ketinggian, kita masih lihat matahari belum terbenam, maka sudah kita lanjutkan, puasa kita sah. Ya, kita tidak bisa kita tidak menahan diri lagi dari pembatal-pembatal puasa walaupun kita masih melihat matahari belum terbenam di atas pesawat. Ya, ini bagian yang kedua. Kemudian bagian ketiga, kata beliau, hal ibratu lisaim bi ru'yati syams wa huwa fi ta'irah.
au bidukhuli waqtil iftar fil baladil qarib minha al muhadhi laha. Kata beliau, apakah tolak ukur orang yang berpuasa dengan dia melihat matahari, ya, ketika dia berada dalam pesawat, atau dengan masuknya waktu berbuka di negara atau di negara terdekat darinya, atau dia lurus dengan posisi pesawat. Jadi beliau di sini menyebutkan ada kasus. Kata beliau, man safara bi ta'irah wa huwa shaimun. Siapa dia yang bersafar sementara dia dalam keadaan berpuasa, summa kemudian dia melihat dengan patokan jam. Dia melihat dengan patokan jam atau selainnya. Bahasanya waktu berbuka negara yang dia safar darinya atau negara yang dekat dengan tujuan safarnya, qad dakhala, sungguh telah masuk. Lakinnahu yara syamsa bisababin irtifa'i ta'irah, akan tetapi dia masih melihat matahari dengan sebab apa? Pesawatnya tadi naik. Pesawatnya tadi naik. Dia, orang ini berpuasa di safar, naik di atas pesawat, kemudian dia melihat dengan patokan jam. Kemudian kata beliau, falaisa lahu an yuftira illa ba'da ghurubiha. Maka kata beliau, tidak boleh baginya untuk dia berbuka kecuali setelah matahari itu sudah terbenam. Kecuali matahari sudah terbenam. Di sini bedanya dengan kasus yang pertama tadi. Kasus yang kedua ini, dia naik di pesawat, sudah di atas pesawat. Kemudian dia pun berpatokan dengan jam yang ada di tangannya. Bahasanya waktu berbuka negara yang dia safar darinya, yang dia tinggalkan, dengan negara yang dia tuju ini telah masuk. Tapi di atas pesawat dia masih melihat matahari belum terbenam, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk berbuka pada saat itu. Ya, kalau yang pertama tadi sudah berbuka di bandara, negara yang dia tinggalkan. Ya, tiba di udara dia masih lihat matahari. Ya, sudah tidak boleh, dia tidak bisa lagi menahan diri dari pembatal puasanya. Ya, dan puasanya tetap sah. Sementara yang kedua ini, ya, dia sudah berada di atas ketinggian, di atas pesawat, dia masih melihat matahari. Maka tidak boleh bagi dia untuk berbuka, walaupun waktu dari negara yang dia tinggalkan ini sudah masuk waktu untuk berbuka. Ya, tapi di atas pesawat dia masih lihat matahari, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Dan ini difatwakan oleh Syekh Abdul Razak Afifi, Ibnu Baz dengan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.